Ya. Udah mulai Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang residiv pengulangan tindak pidana di Indonesia. Apa itu residiv? Residiv merupakan pengulangan tindak pidana di mana pelaku tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi hukum pidana dalam jangka waktu tertentu dan telah berkekuatan hukum tetap. Dan residiv ini merupakan salah satu dasar dalam pemberatan pidana. Residiv tidak dikenakan pada semua kejahatan, tetapi hanya terjadi pada kejahatan tertentu yang disebutkan dalam pasal 486 dan 487 dan 488 KUHP. Dalam pasal-pasal tersebut pada intinya menyebutkan bahwa ketentuan pidana dapat ditambahkan sepertiga dari ancaman pidana maksimum sebagai pemberatan dari tindak pidana yang dilakukan. Di luar kelompok kejahatan tersebut ada beberapa tindak pidana khusus tertentu, misalnya pasal 216 ayat 3 yang berisikan bahwa jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat 2 tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga. Misalnya pasal 489 ayat 2 dan lain-lain. Tindak pidana lain yang tidak disebutkan maka tidak dapat terjadi residiv. Menurut pasal 486, 487 dan 488 pemberatan pidana dapat ditambah 1/3 dari ancaman maksimal pidana. Dalam pasal-pasal tersebut pada intinya menyebutkan bahwa ketentuan pidana dapat ditambahkan 1/3 dari ancaman pidana maksimum sebagai pemberatan dari tindak pidana yang dilakukan. Next, selain itu untuk pengulangan tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 486, 487 dan 488 KUHP terdapat ketentuan tertentu, yaitu 1. Terpidana telah menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan, dan yang kedua, terpidana telah menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan, dan yang ketiga, dibebaskan dalam menjalani hukuman pidana, dan yang keempat, hak menjalankan pidananya belum kedaluarsa, dan yang kelima, kejahatan pengulangan dilakukan dalam waktu belum lewat 5 tahun sejak terpidana menjalani pidana. Di dalam KUHP tidak mengenal adanya general residiv. Jenis-jenis residiv. Yang pertama yaitu residiv umum atau general residiv yang beresensikan, yaitu artinya jika seseorang melakukan kejahatan telah dijatuhi pidana oleh hakim atau masa pidana telah usai tetapi kembali melakukan kejahatan, maka hal itu menjadi dasar pemberatan pidana. Dan yang kedua yaitu residiv khusus atau spesial residiv, yaitu jika seseorang melakukan kejahatan telah dijatuhi pidana oleh hakim kemudian ia kembali melakukan kejahatan yang sama, hal itu menjadi dasar pemberatan pidana. Dan yang ketiga itu Tassenstelsel, adalah seseorang yang telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan pemidanaan karena
suatu kejahatan yang dilakukannya, kemudian setelah menjalani pidana hingga bebas, belum melampaui waktu 5 tahun, ia melakukan kejahatan lagi yang masih dalam satu kualifikasi delik dengan hal yang sama. KUHP membedakan residip kejahatan ini menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama residip terhadap kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis, dan yang kedua residip terhadap kejahatan-kejahatan yang tertentu yang termasuk dalam kelompok jenis. Contoh kasus residip korupsi Muhammad Tamzil dan Agus Suranto. Korupsi pertama Tamzil pada saat menjabat Bupati Kudus 2004. Tamzil terjerat kasus korupsi sarana dan prasarana pendidikan Kabupaten Kudus tahun 2004 saat menjabat Bupati Kudus periode 2003-2008 dengan kerugian negara 2,8 miliar setelah melalui serangkaian persidangan di Pengadilan Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi Semarang. Majelis hakim memutuskan hukuman 22 bulan penjara dengan denda 100 juta subsidiar 3 bulan penjara. Dan yang kedua, kasus korupsi pertama Agus Suranto merupakan mantan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, pernah terlibat kasus korupsi penyaluran dana bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2011 yang merugikan keuangan negara 1,3 miliar. Atas tindak pidana korupsi itu kemudian majelis hakim memvonis hukuman 16 bulan penjara pada tahun 2016. Hingga akhirnya kedua orang ini, Tamzil dan Agus Suranto, kembali terjerat kasus korupsi jual beli jabatan di Pemkab Kudus. Mereka terendus KPK dan berhasil menangkap tangan keduanya setelah menerima sogokan 250 juta. Esensi daripada kedua orang ini selain hukuman badan, hakim juga mengharuskan terdakwa membayar denda sebesar 250 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti kurungan selama 4 bulan. Tamzil dan Agus akan disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama PLT Sekretaris Dinas DPP KAD Kabupaten Kudus Ahmad Sopyan sebagai pihak pembeli, sedangkan beberapa orang lain seperti 2 ajudan dan calon pejabat yang ikut terkena OTT KPK ditetapkan sebagai saksi. Kesimpulannya yaitu residip diartikan sebagai pengulangan kejahatan yang dimana terdapat kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan melakukan lagi suatu kejahatan kembali. Tujuan yang terpenting dari residip adalah pada aspek penjeraan dan rehabilitasi. Residip terbagi menjadi dua, yaitu residip umum dan residip khusus. Sekian dan terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi.